Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi mobil kita yang overheat ataupun tanda di dashboard, di panel dashboard kita di suhunya high ataupun terlalu tinggi. Biasanya ada cold sama hot. Biasanya kalau misalnya di bagian tampilan di dashboard, tapi ini kalau misalnya model lampu, ini ada lampu, ada lambang yang ini di sebelah mesin, oli, kemudian baterai. Di situ ada hidup. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa mobil kita ini ada bermasalah di bagian sistem pendingin, terutama di airnya. Nah, di sana terdapat komponen termostat di bagian dalam, kemudian selang radiator, kemudian radiator, kemudian ada tutup reservoir, dan yang tidak kalah pentingnya adalah air itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kurang, biasanya mobil kita akan ada menandakan bahwa sistem pendinginnya yang bermasalah, atau ada lampu kedip-kedip ataupun suhunya menjadi tinggi. Jadi kita kita cek terlebih dahulu. Yang paling mudah adalah pertama radiator, kemudian kita cek airnya, kemudian ada komponen di sana di radiator, ada tutup radiator. Itu yang biasa tidak diperhatikan oleh kita sebagai pemilik mobil. Jadi kita cek di bagian panel ada lambang suhunya tinggi, kemudian kita cek nanti di radiator komponennya, tutupnya tuh. Langsung saja kita buka kap. Inilah yang namanya tutup radiator. Di sini ada radiator di bagian dalam. Di sini ada extra fan. Jadi pertama kita cek kalau misalnya mesin terlalu panas, kita cek air radiatornya apakah berisi ataupun kekurangan. Nah, biasanya kalau misalnya overheat, biasanya air radiatornya yang sudah berkurang karena disebabkan daripada tutup radiator yang rusak. Biasanya mobil yang sudah berumur kurang lebih di atas 5 tahun biasanya sudah mulai mengalami gejala yang banyak, terutama di sistem pendingin. Karena mobil biasanya yang terlalu diperhatikan adalah sistem pendingin olinya saja yang kita perhatikan. 40.000 jam misalnya kita mau ganti oli, tapi tidak kita perhatikan di bagian komponen pendinginnya, terutama air sebagai sistem pendinginnya. Karena komponen tutup radiator ini untuk mengeceknya sangat mudah. Di sini ada selang ke tabung coolant. Nah, di sini ada reservoir untuk cadangan daripada air radiator. Kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, dia akan keluar, ditekan oleh tutup radiator. Nah, di sini. Jadi setelah misalnya ini ada tulisan low, nah, ini bisa cek sini. Nah, ini ada full sama low. Apabila misalnya full terus, biasanya radiator berkurang. Kita cek di sini, kemudian radiator keluar terus di sini. Jadi dia tidak menghisap. Biasanya kalau misalnya tutup radiatornya berfungsi, suhu tinggi, dia keluar ke bagian reservoir, ditekan keluar masuk ke reservoir. Kemudian setelah air radiator berkurang, dia terhisap lagi. Itulah fungsi daripada tutup radiator. Jadi kalau misalnya mobil kita ketahui di atas 5 tahun, kemudian kita tidak menyadari bahwa tutup radiator ini fungsinya sangat vital sekali. Apabila tidak ada kebocoran di selang-selang, tidak ada kebocoran, kemudian di bagian pompa juga tidak ada kebocoran, di radiator tidak ada kebocoran, kemudian fan exhaustnya, extra fan-nya berfungsi normal tapi masih sering panas, biasanya ini yang bermasalah. Ini kalau misalnya kita buka, biasanya sudah karetnya, ada sealnya sudah bocor, kemudian pernya tidak berfungsi. Nah, fungsinya ada dua, itu membuang kemudian menghisap lagi. Itu fungsi daripada tutup radiator. Jadi kalau fungsi ini tidak bisa berfungsi, inilah masalahnya. Biasanya kita tidak bisa perhatikan, jarang kita perhatikan, tapi kita bisa untuk mengeceknya, kemudian untuk menggantinya. Ini tutup radiator. Misalnya kita mau beli, bisa di toko spare part, beli yang merek original. Itu kalau misalnya di sesuai mobil kita. Tapi kalau misalnya merek ND, itu merek suku cadang ND, tapi dia ini masih bawaan mobil ND Denso. Ini di sini tertulis tekanan engine coolant 108 kilo volt. Nah, ini untuk ukurannya. Jadi kalau misalnya sudah 5 tahun mobil kita, ini wajib kita ganti supaya sistem pendinginan daripada mesin ini
berfungsi dengan baik. Jadi tidak harus oli saja yang kita perhatikan, pendingin air juga kita harus bisa perhatikan. Untuk air radiator nanti bisa kita ganti setiap 40.000 km ataupun selama 1 tahun sekali. Untuk radiator biasanya 4 liter untuk 1 galon, tapi kalau misalnya kita mau kuras harus kali 2, karena caranya nanti kita bikin tutorial untuk membuang atau mengurasnya. Nanti kita bikin tutorial lagi seperti itu. Saya kira ini saja cara untuk mengetahui radiator ataupun di dashboard ada lambang overhead ataupun kepanasan. Yang air radiatornya tidak bocor, selang bagus semua, extra fan berfungsi. Tapi kita cek di reservoir tabung cadangan ini selalu penuh terus, jadi tidak bisa dihisapnya. Biasanya full terus. Di sini ada tulisan full, kemudian ada low. Nah, itu biasanya tidak berfungsi daripada tutup. Yang fungsinya ada 2, yaitu menghisap dan membuang. Kalau hanya membuang saja tidak menghisap, berarti ini sudah tidak berfungsi, kita harus ganti seperti itu. Untuk harga itu teman-teman cek di online ataupun di suku cadang tempat mobil kita, di service center resmi, nanti kita bisa cek seperti itu. Saya kira ini saja tutorial bagaimana mengatasi mobil kita yang selalu overhead, kemudian air selalu berkurang padahal tidak bocor. Itu salah satu kerusakan ada pada tutup radiator kalau misalnya di bagian komponen lain tidak ada kebocoran. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman kalau mengalami mobil kita yang bermasalah overhead seperti itu. Saya kira ini saja. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita jawab, kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya belum kita jawab melalui video tutorial seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.